Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Dosen Senurat selaku guru matematika di SMA Cahaya Medan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMA Cahaya Medan dengan materi transformasi geometri dengan subtopik translasi di kelas 11 MIPA 4. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji agar praktek pembelajaran yang saya laksanakan ke depannya lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pagi. Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Pagi. Rasanya memang harus dibakar dulu ya, semua lemak-lemaknya semua, supaya makin terbiasa dengan pergerakan. Oke, baik. Anak didik kami semuanya, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, maka alangkah baiknya kita dulu ya dengan nafas kehidupan yang diberikan sang pencipta kepada kita. Jadi kepada anak kami seorang yang memiliki doa, baik, silakan. Ya. Teman-teman dan Bapak Guru, mari kita satukan hati kita berdoa. Menurut Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan kasih-Mu yang masih Kau berikan kepada kami pada hari ini. Kau bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat menerima pengajaran dari guru kami. Kau berkati juga guru-guru kami, supaya mereka dapat sabar dan membimbing kami dengan lebih baiknya lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke ya. Nah baik, anak didik kami semuanya, sekarang silahkan diperhatikan dulu keadaan lacinya semua dan bawa bangkunya, apakah masih ada sampah. Perhatikan dulu, perhatikan. Saya yakin dan percaya sebenarnya nggak lagi ada ya, tapi Masih, Pak. semua perhatikan. Zero waste. Aman ya? Aman banget. Sesuai dengan juga dari sekolah kita ya, bahwasanya visi misi sekolah kita untuk menciptakan engine dan zero waste yang mana mengurangi sampah ya penggunaan. Nah baik anak didik kami semuanya, di pertemuan kali ini masih materi dari lanjutan materi yang sebelumnya ya, yang mana ini kita akan belajar mengenai apa kira-kira topik yang mau kita pelajari di sini. Apa? Transformasi geometri. Itu yang mau kita pelajari. Nanti sebenarnya tujuannya kemana sih Pak? Oke ya, nantinya kita akan tujuannya ini banyak sebenarnya nanti. Ya, penggunaan transformasi geometri ini bisa juga digunakan dalam pembuatan desain batik ya. Jadi kalau kamu perhatikan desain batik itu juga sebenarnya itu ada di situ transformasi geometrinya. Nanti akan kita tengok di mana sebenarnya ketika pendesain batik itu. Kemudian posisi atau tempat duduk itu juga sebenarnya bisa kita bikin atau kita lihat dari transformasi geometrinya. Jadi banyak beberapa hal-hal yang bisa kita selesaikan dengan transformasi geometri ini. Transformasi geometri ini nantinya ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Ya, yang mana sebelumnya sudah saya ingatkan kepada anak didik kami untuk membaca-baca supaya ketika pertemuan nantinya ada modal, ada bekal. Ya, agar pembelajarannya dapat berlangsung dengan baik. Kira-kira ada berapa subtopik yang mau kita bahas ini? Ada berapa? 4. Oke, ada 4 yang mau kita bahas. Apa itu kira-kira yang pertama? Refleksi, terus translasi, terus Rotasi. terus Dilatasi. Nah, ya. Nah, jadi kira-kira dari kata umumnya dulu lah, transformasi geometri. Kira-kira dari kata umumnya transformasi geometri itu kira-kira apa kira-kira? Artinya perubahan. Ya, bisa perubahan. Selain perubahan, perpindahan, terus apa lagi kira-kira? Pergeseran, bisa terus perubahan, perpindahan, pergeseran, ya kan?
perputaran, iya bisa. Artinya semua yang merubah kedudukan itu dikatakan transformasi. Trans itu pergeseran, perpindahan, perubahan. Nah, jadi namanya adalah transformasi, perubahan, pergeseran, kedudukan ataupun posisi. Tuh. Nah, sekarang kita lihat apa aja yang kita bahas tentang transformasi geometri ini. Maka setelah pencerminan nantinya apa? Nanti kami harus bisa menentukan suatu objek ketika dicerminkan kira-kira di mana ya letak bayangannya. Bagaimana ya hasil bayangannya? Apakah berubah atau bagaimana? Itu yang harus nanti kami tentukan. Tentu nanti kami semuanya sudah pernah mencermin ya. Sudah ya. Sudah ya. Kira-kira kalau mencermin apa kira-kira hal yang pertama yang kita ingin sampaikan? Jadi mencermin supaya Cantik. Kalau yang perempuan kalau saya Cantik. ganteng. Kalian yang laki-laki Cantik. jelek. Nah, jadi tujuannya tentunya ketika kita mencermin adalah kita mau melihat diri kita. Karena kita nggak bisa melihat seutuhnya diri kita bagaimana. Maka butuh alat bantu, namanya cermin. Ketika kita melihat di cermin apa yang terjadi, kan begitu kan? Nah, kira-kira setelah pembelajaran nantinya apa yang mau kita harapkan? Yuk kita lihat. Ini dia yang pertama. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model PBL. Jadi nanti kita belajarnya pakai PBL. Jadi kepanjangan dari PBL itu adalah problem based learning. Problem apa problem? Base. Dasar. Base. Dasar bisa dasar. Basis dasar boleh ya. Oke, learning. Pembelajaran. Berarti pembelajaran berdasarkan masalah. Pembelajaran berbasis masalah. Nanti akan ada beberapa masalah-masalah ataupun kegiatan pembelajaran yang nantinya akan saya berikan kepada anak didik kami. Ya, baik itu dalam video pembelajaran ataupun dalam LKPD. Ya, nanti akan saya kasihkan. Nah, dari situ akan kita lihat temukan apa sih sebenarnya refleksi itu kira-kira. Diharapkan nantinya setelah mengikuti proses pembelajaran dengan bantuan media GeoGebra dan LKPD dan nantinya gaya LKPD. Diharapkan anak didik kami semuanya mampu menganalisis sifat-sifat refleksi. Jadi kan harus bisa menyimpulkan sifat-sifat refleksi itu di mana. Ketika kamu bercermin ada bayangan apa sifat-sifat yang muncul, harus bisa kamu simpulkan ya. Dari pengamatan pada masalah kontekstual. Pada masalah kontekstual dan pada bidang koordinat dengan benar. Berarti nantinya itu berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y, titik koordinat ya. Yang kedua, siswa mampu menemukan konsep refleksi terhadap ada dua yang kita bahas kali ini, terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sumbu X yang bagaimana? Apa itu? Horizontal. Sumbu Y vertikal. Berarti nanti ada cermin yang secara horizontal, ada cermin yang secara vertikal. Jadi sebenarnya intinya adalah di sini. Karena kita basisnya adalah PBL, problem based learning. Berarti diharapkan kalian mampu memecahkan permasalahan yang kontekstual, yang berkaitan dengan refleksi dengan benar. Itu yang dari tujuan pembelajaran kita. Bisa kira-kira dipahami ya? Jadi ketika ketiga-tiganya ini tercapai, maka berhasillah pembelajaran kita. Ketika ketiga-tiganya ini ada yang tidak tercapai, maka berarti belum maksimal pembelajaran yang kita lakukan. Makanya nanti di akhir pembelajaran akan ada jurnal refleksi yang akan kamu isi bagaimana pembelajaran hari ini terkait dengan yang ketiga-tiga ini. Apakah memang masih ada yang kamu kurang paham? Paham ya sejauh ini ya? Paham. Nah, kita lihat berikutnya. Apa itu? Ini dia. Nah, ada tiga gambar. Ada tiga gambar di sini yang mana ketiga-tiganya sedang berada di depan kaca. Ya. Kalau kita perhatikan gambar yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama itu ada sepertinya dokter ya dan orang tua. Gambar yang kedua ini sepertinya orang yang lagi depresi, dan yang gambar ketiga ada Odet ya. Ada Odet ya. Oke baik. Kira-kira dari ketiga gambar ini, ya, yang mana kira-kira di sini yang pencerminan? Ya, coba kita lihat. Apakah dari ilustrasi gambar yang sudah diberikan ini merupakan sifat dari pencerminan? Iya. Ya. Gambar yang pertama. Objeknya itu apa objeknya? Oke, kita lihat hasil bayangannya. Kotak bola. Pas ya. Kemudian yang kedua, objeknya orang dan gadis ya.
Perempuan. Oke. Hasil bayangannya juga? Perempuan. Tetap perempuan. Hadapannya sama? Sama. Sama hadapannya? Beda. Beda lah. Gimana kira-kira? Nah, kira-kira dari sini coba kita simpulkan dulu. Apa yang bisa kita simpulkan ketika kita bercermin? Apakah sifat-sifat yang kita peroleh? Coba. Berbanding terbalik. Coba. Satu orang katakan apa? Saya. Berbanding terbalik, Pak. Berbanding terbalik. Apa yang berbanding terbalik? Kayak misalnya tangan kita di sebelah kanan tapi di cermin itu di sebelah kiri. Tampaknya sebelah kiri. Iya. Oke, berarti objek dengan bayangan itu berbanding terbalik. Arahnya berbanding terbalik, ya kan? Nah, kalau kita perhatikan objeknya menghadap kemana kita? Objek, ya, menghadap kemana? Menghadap ke kanan ya. Itu objeknya kan? Iya, Pak. Nah, sementara bayangan menghadap kemana? Kiri. Itu yang dikatakan temanmu tadi, ya, arahnya berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya tangan kanan kita, di sana nampaknya tangan kiri gitu. Bisa dipahami ya? Sebelum kita membentuk kelompok, kita dengarkan dulu atau saksikan dulu video. Nanti kalian semuanya nanti dicatat semua informasi yang ada di sini. Sama seperti biasanya nanti ketika kamu berikan perdataan atau pertanyaan silahkan berdasarkan informasi video yang ada di video ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan materi transformasi geometrinya ya. Tulisan di mobil ambulans itu harus dibalik. Yap, kalau dilihat dari kaca spion mobil di depannya, tulisan ambulans itu jadi kebaca kan ya? Nah, itu adalah penggunaan konsep pencerminan atau istilah lainnya adalah refleksi. Lalu, seperti apa sih konsep refleksi itu dalam matematika? Refleksi itu artinya kita memetakan setiap titik dari suatu bangun yang akan dicerminkan terhadap garis pencerminan. Pada materi refleksi ini, kita akan mencari bayangan dari suatu titik atau bangun yang dicerminkan terhadap suatu garis. Kita sebut garisnya dengan garis pencerminan. Coba kalian perhatikan segitiga ABC yang dicerminkan terhadap garis K ini. Bentuk bayangan dan bangun yang dicerminkannya itu sama, namun dengan posisi yang terbalik, ya kan? Oke, sampai sini dulu ya. Nah, kita membatasinya hanya di dua aja tadi ya. Kalau kita garis belum, hanya membatasi di pencerminan terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, dari ilustrasi yang tadi ada di video ini, dia sudah mengilustrasikan tadi ada sebuah apa? Segitiga ya. Dicerminkan, ada sebuah cerminnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, kira-kira informasi-informasi apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Informasi-informasi apa yang kamu dapatkan dari video itu? Hasil cerminnya gimana, hasil bayangannya gimana, objeknya gimana? Boleh, silahkan apa aja. Coba, ini udah apa yang kamu dapatkan? Tadi Pak, ini tidak berubah. Terus ketika dibayangkan ketika dicerminkan arahnya berubah. Oh, bentuknya tidak berubah. Tapi arahnya berubah, posisinya berubah, itu ya yang kamu dapatkan. Berarti dia tetap aja gitu, yang kita coba itu bendanya tetap, ukurannya tetap, tapi arahnya aja yang berubah. Itu yang didapatkan. Oke ya, hasil pencerminan dari video pembelajaran yang pertama. Jadi pahami ya? Oke, jadi itulah yang kita dapatkan dari video pembelajaran ini. Maka nanti akan ada beberapa yang harus kamu kerjakan di LKPD sesuai dengan informasi yang sudah kamu dapatkan dari ilustrasi yang sudah Bapak berikan dan video pembelajaran ini. Oke, anak-anak kami semuanya, maka sekarang kita membentuk kelompok, kita duduk di kelompoknya masing-masing. Waktunya 3 menit ya. Silakan.
Oke, baik. Sudah semua duduk di kelompoknya masing-masing. Oke. Kelompok 1. Kelompok 5, Gio. Kelompok 6. Boya. Oke, baik. Perhatikan anak didik kami semuanya supaya tahu ya. Nah, di sini sudah ada petunjuk yang mau kalian kerjakan. Ini saya rasa sudah semakin paham kamunya karena memang sudah sering juga nanti kita bahas menggunakan LKPD. Petunjuknya, mohon untuk setiap kelompok atau ketua-ketua kelompok masing-masing untuk membagi tugasnya masing-masing supaya nantinya nggak kewalahan. Kenapa? Karena kalian akan mengerjakannya dalam bentuk LKPD, mempresentasikan dan juga membuat dalam GG berat. Jadi sudah dibagi tugasnya masing-masing. Ada yang menginput hasil presentasinya, ada yang mengerjakan LKPD-nya, dan ada yang membuat desain GeoGebra-nya nantinya ketika dipresentasikan supaya lebih ngerti. Ya, paham ya? Oke, saya rasa itu aja untuk informasi tambahan. Sebelum saya suruh kamu mendiskusikan dalam kelompok, ada kira-kira yang mau dipertanyakan? Jelas, Pak. Jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas untuk pengisian LKPD-nya, silahkan bekerja dalam kelompok. Kita sepakati waktunya hanya 25 menit. Ya, silakan. Nah, ya. Oke, mantap. Ada yang maksud ya? Coba ini diperhatikan. Coba di apa aja dia di insert kotaknya ya. Kotak teksnya. You say you don't wanna get in trouble, that you're doing fine 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure, you just gotta let them flow without judge.
Oke, baik, silakan. Duduknya semua dibagusin, kita akan presentasi. Ya. Semua karena tadi aku suka mengetikkan jangan ada masalah. Yang penting nanti ketika menekankan, kau bacakan hasil pengerjaanmu, kau tunjukkan aja ya, yang ini kami bikin sekian, yang ini sekian gitu. Kalau perlu harus bantu tulis, spidol, nanti bapak buatkan spidol. Boleh juga kau bikin sini teman-teman, ini angkanya ya gitu boleh. Ya jelas ya. Jadi saya rasa karena semuanya sudah siap, maka sekarang semua harapannya sudah bisa ke depan. Kalau yang di apanya nanti aja lanjutkan. Oke baik, kita mulai dari kelompok berapa dulu? Kelompok 1 atau 2? 1 boleh ya, silakan. Bapak nanti ya. Silakan ya. Ini kita mulakan. Pagi buat bapak guru dan teman-teman kami yang terkasih. Pagi. Nah, pada kali ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai durasi formasi. Jadi kami akan menentukan dan menyelesaikan masalah dari soal refleksi tersebut. Jadi pertama kita masuk ke ilustrasi yang pertama. Terdapat sebuah bola yang diletakkan di hadapan cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan bola terhadap cermin? Tuliskan hal-hal yang kamu peroleh dari ilustrasi tersebut. Ilustrasi yang kami dapat itu yang pertama, jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Bisa kita lihat antara objek ke cermin yang A itu 30 cm dan antara bayangan A ke cermin juga 30 cm. Lalu yang kedua, arah antara objek dan bayangan berbanding terbalik. Yang ketiga, bentuk dan ukuran objek dan bayangan juga sama. Yang keempat, objek dan bayangan harus tegak lurus terhadap garis pencerminan dan membentuk sudut 90 derajat. Lalu masuk ke ilustrasi yang kedua. Rani berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Rani adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Rani terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Rani terhadap cermin? Hasil yang kami peroleh dari ilustrasi yang kedua itu yang pertama, jarak antara objek ke cermin sama dengan jarak antara bayangan ke cermin. Bisa kita lihat pada ilustrasi yang objek ke cermin itu berjarak 50 cm dan bayangan ke cermin itu 50 cm juga. Yang kedua, arah antara objek dan bayangan berbanding terbalik. Bisa kita lihat jika objek itu berada di hadapan sebelah kanan dan bayangan sebelah kiri. Baik, selanjutnya saya serahkan ke untuk materi selanjutnya. Saya silakan waktu dan Terima kasih. Setelah itu kita akan bahas tentang koordinat kartesian. Perhatikan dalam diagram kartesian berikut. Tempat kedudukan tinggi pada diagram kartesian. Amatilah gambar di samping kiri tersebut, tentukanlah koordinat masing-masing P, Q, R, T, dan T. Pertama yaitu di P koordinatnya 2,3, Q koordinatnya -2,1, titik R koordinatnya 4,3, titik T koordinatnya -4,4, titik U koordinatnya 5,0 dan titik P koordinat 0,4. Selanjutnya operasi perkalian matris. Hitungkan hasil perkalian matris berikut. Dari kami itu A. X sama dengan 1 dikali X ditambah 0 kali Y. Y-nya menjadi 0 dikali X ditambah -1 kali Y. Jadi matrisnya yaitu 1, 0 dan 0, -1. Nah, baik teman-teman, saya sudah presentasikan pada atas. Nah, apabila ada teman-teman yang kurang paham atau bingung atau ingin memberi saran dan masukan kepada kami mempersilahkan waktu dan tempatnya. Oke, baik. Pada kelompok berapa? 4 dan 5. Ya, silakan. Dari kelompok berapa dulu? 4. Ya, kelompok 4. Silakan. Perkenalkan saya
sama keempat. Kalau presentasinya udah bagus, penjelasannya juga detail, jadi lebih dimengerti. Cuma lagi wordnya itu nggak mesti semuanya. Oke. Ya kan? Berarti belum sempat terisi semua ya. Oke ya, jadi untuk masukan mungkin kedepannya harus bisa lagi membagi kerja atau tugas di setiap kelompoknya. Oke, baik ya. Oke ya, sudah berakhir semua presentasinya. Maka dari presentasi kali ini kita akan menyimpulkan dulu ya. Kita akan menyimpulkan secara keseluruhan. Ya. Kita akan menyimpulkan secara keseluruhan. Jadi kira-kira apa aja tadi yang sudah kita simpulkan? Ya, apa aja tadi yang pertama? Bentuk dan ukuran sama. Iya. Apa? Bentuk dan ukuran sama. Bentuk dan ukuran sama. Tidak berubah ya. Oke, yang kedua. Jarak. Jarak apa? Jaraknya determin sama dengan jarak bayangan determin. Yang ketiga. Tegak lurus. Apa yang berbeda kembali? Jarak tegak lurus terhadap garis determinan. Satu-satu dulu apa? Jarak. Oke, jarak tegak lurus terhadap cermin. Harus tegak lurus ya. Oke, ada lagi? Yang keempat? Posisi berbanding terbalik. Posisinya Berbanding. berbanding terbalik. Oke, posisi objek dengan cermin berbanding terbalik. Berarti sudah kita dapatkan ada 4 kesimpulan terhadap sifat-sifat refleksi. Nah, untuk menguji pemahaman kita, coba satu soal aja ya. Satu soal yang nomor 2. Nomor 2 aja ya. Coba nomor 2. Waktunya hanya 2 menit. Tidak lama, 2 menit. Nomor 2. Udah, Gre? Gre, belum? Mana sini? Oke, cukup ya. Oke, baik. Secara menurut aja kita tengok jawabannya benar atau enggak? Benar. Ini jawaban si Karen, lihat dulu. Titikan 6,4 direfleksikan terhadap sumbu X. Maka bayangannya di mana? 6, minus 4. Titik M, titiknya minus 3,5. Itu berapa? Minus 3 ya? Minus 3,1. Maka bayangannya di titik M, titiknya di 2,2. Bayangannya di 2,2. Bagus, itulah hasil-hasil refleksi terhadap sumbu mantap dari kalian semuanya. Maka dengan demikian berarti kalian sudah paham, sudah kita simpulkan. Sebagai tugas, sebagai tugas nanti akan saya kerjakan yang 3 lagi ya. Oke ya. Maka penutup kita lihat. Di penutup pada titik kami nanti akan saya suruh mengerjakan jurnal. Jadi jurnalnya sudah Bapak kirimkan di grup. Nanti sama seperti kemarin akan ada tulisan ini. Apa hal yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini? Apa hal yang belum kamu kuasai? Kemudian, apakah penggunaan media membantu kamu dalam menguasai materi pembelajaran, baik itu GeoGebra dan juga LKPD-nya. Nanti silahkan diisi setelah pulang sekolah, kamu isikan hal-hal yang sudah kamu kuasai dan belum kamu kuasai. Bisa kira-kira dipahami anak di rumahnya? Bisa, Oke, Pak. baik. Kalau sudah dipahami semuanya, maka untuk menutup perjumpaan kita hari ini, satu orang untuk menutup dengan doa. Kevin. Ya. Kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat berguna bagi kehidupan kami. Kami juga akan melanjutkan pembelajaran kami supaya kita supaya apa yang kami pelajari dapat kami terima dan hati kami. Amin. Amin. Oke, baik adik kami semuanya, terima kasih untuk kerjasama kita pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Sebelum kita tutup, persiapkan juga untuk materi berikutnya. Kita berbicara mengenai translasi, ya. Translasi dipersiapkan di rumah supaya nanti juga sama seperti ini pembelajaran juga tetap bisa kamu pahami. Akhir kata, kita tutup perjumpaan kita hari ini. Anak didik kami semuanya, selamat pagi. Salam Indonesia. Salam Indonesia.